Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, kembali lagi dengan saya. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu if else dan switch case. Oke, langsung aja, tidak usah berlama-lama, kita masuk ke if else. If else, struktur if else digunakan untuk mengambil keputusan. Jadi if else ini untuk mengambil keputusan berdasarkan kondisi yang diberikan. Jadi kita memberikan kondisi tertentu dan if else akan mengambil keputusannya. Ini memungkinkan kita untuk menjalankan blok kode tertentu jika suatu kondisi benar true. Jika kondisi benar true, dan menjalankan blok kode lain jika kondisi salah false. Jadi kalau misalnya blok kode tertentu kondisinya benar, memungkinkan kita untuk menjalankannya dan menjalankan blok kode lain jika kondisinya salah. Nah, ada juga else if. Nah, else if ini adalah bagian tambahan dari struktur kendali if else. Jadi else if ini adalah bagian tambahannya. Else if ini sama if else ini bagaikan saudara kandung, saling melengkapi, yang memungkinkan Anda untuk mengevaluasi beberapa kondisi secara berurutan. Ini digunakan ketika Anda memiliki lebih dari dua kondisi yang diinginkan. Nah, kalau pakai if else ini bisa cuma dua kondisi, tapi kalau mau lebih dari dua kondisi, kita harus menggunakan else if juga gitu. Lebih dari dua kondisi yang ingin Anda cek dan menjalankan kode yang sesuai dengan kondisi yang tertentu. Nah, kita lihat ya sekarang contohnya nih, let score 75, if score 90, konsoloknya nilai Anda A. Misalnya kalau 90 ke atas, masalah itu yang akan muncul nanti jika nilainya terpenuhi sesuai dengan kriteria yang dimasukkan dari if. Nilai Anda A, bisa else if-nya. Nah, ini kan berarti lebih dari dua ya. Ada 1, 2, 3, ada 3 berarti ya. Ada 90, 80, 70. Berarti harus menggunakan else if. Skor 80, nilainya Anda B, dan else if skor Anda 70, nilai Anda C. Else itu sebagai penutupnya, Anda perlu meningkatkan nilai Anda lagi. Jadi tidak ada di dalam nilai ini. Misalnya nilainya 69, berarti nanti akan keluar pesan dari konsoloknya. Ini otomatis konsolok itu menampilkan pesan Anda perlu meningkatkan nilai Anda. Dalam contoh ini, program akan mengevaluasi nilai dari variabel skor jika nilai skor lebih besar atau sama dengan 90. Nah, program akan mengevaluasi nih. Program nanti kalau kita jalankan, program akan mengevaluasi nilai variabel. Nilai variabel 90, 80, 70, nilai variabel skor. Kan nilai skornya itu di mana? Nah, bakal dievaluasi nih dari 90, 80, 70. Jika nilai skor lebih besar atau sama dengan 90, nah lebih besar atau sama dengan 90, maka kode dalam blok if akan dieksekusi. Jadi si if akan mengeksekusi skornya gitu. Program akan lanjut ke blok else if berikutnya dan memeriksa apakah nilai skor lebih besar atau sama dengan 80. Nanti si program bukan program itu otomatis ngecek semua nilai yang ada di kode di sini. Periksa nilai skor lebih besar atau sama dengan 80. Proses ini berlanjut hingga menemukan kondisi yang terpenuhi. Nah, pokoknya sampai ada kondisi yang terpenuhi, baru program akan menampilkan sesuai kondisi yang terpenuhi. Atau jika tidak ada kondisi yang terpenuhi, kalau tidak ada 70, 80, 90 atau 90 ke atas, berarti nanti program akan menampilkan kondisi atau menampilkan konsolok Anda perlu meningkatkan nilai Anda gitu. Maka kode dalam blok else akan dieksekusi. Nah, jadi blok else nanti akan dieksekusi sama si program gitu. Dengan menggunakan else if, Anda dapat mengatasi berbagai skenario yang melibatkan banyak kondisi yang ingin Anda cek secara berurutan. Nah, jadi gunanya else if ini adalah kita jadi memasukkan banyak kondisi. Selain 90 akan ada 80, 70 gitu. Jadi bisa sampai 60, 50, 40. Nah, itu jadi kita menggunakan banyak kondisi, menggunakan else if. Mungkin Anda telah untuk memberikan respons atau tindakan berdasarkan kondisi yang paling sesuai dengan nilai diberikan. Gitu. Sekarang kita masuk ke switch case. Switch case. Struktur switch case juga digunakan untuk mengambil keputusan berdasarkan nilai dari ekspresi tertentu. Jadi if else ini dan switch case ini sama kegunaannya. Nanti kita lihat perbedaannya ada di bawah.
Nah, ini lebih cocok ketika Anda ingin membandingkan nilai ekspresi dengan jumlah nilai yang berbeda dan menjalankan kode yang sesuai dengan nilai itu. Nah, dalam konteks switch case dalam JavaScript, ada juga namanya break. Break adalah pernyataan yang digunakan untuk menghentikan eksekusi lebih lanjut setelah sebuah case telah dijalankan. Ketika kode dalam sebuah case dieksekusi dan Anda mencapai pernyataan break, eksekusi akan keluar dari blok switch dan melanjutkan dengan pernyataan setelah blok switch. Contohnya gini nih. Let day ya Selasa, switch day, berarti masukin Selasa. Senin, hari ini adalah awal minggu. Selasa, hari ini adalah hari kedua dalam seminggu. Rabu, hari ini adalah hari pertengahan minggu. Nah, terakhir ditutup oleh default. Jadi kalau misalnya tadi yang if else if atau if else itu ditutup oleh else. Nah, diawali oleh if, di tengah-tengahnya ada else if. Nah, kalau misalnya switch case diawali oleh switch. Nah, tengah-tengahnya dulu case. Kodenya adalah case, ditutup oleh default gitu. Dalam contoh ini jika die. Nah, jika die adalah Selasa, die kan sama dengan Selasa. Misalnya kita nulis die sama dengan Selasa, kode dalam case Selasa akan dieksekusi. Nah, kode die Selasa akan dieksekusi. Misalnya nanti ada kolom kotak, kita tulis Selasa. Nah, nanti kode dalam Selasa itu apa? Maksudnya konsoloknya. Nah, akan dieksekusi. Maksudnya hari ini adalah hari kedua dalam minggu, itu akan dieksekusi oleh program. Jadi akan ditampilkan hari ini adalah hari kedua dalam minggu, itu akan ditampilkan oleh program gitu. Setelah itu karena ada pernyataan break, ada pernyataan break. Eksekusi akan keluar dari switch dan program akan melanjutkan ke baris berikutnya di luar switch. Nah, maksudnya jadi program akan mengambil yang Selasanya aja karena ada break. Gak ke Rabu, gak ke Senin gitu. Jadi break itu sebagai penghalang saja gitu. Nah, jika tidak ada pernyataan break di dalam case, eksekusi akan terus berlanjut ke case berikutnya. Case berikutnya maksudnya itu case yang paling makin ke bawah, itu maksudnya makin berikutnya ya. Tanpa menghiraukan apa kondisinya cocok atau tidak. Nah, jadi kalau tidak ada break, maka maka program akan melanjutkan mengeksekusi apa yang ada berikutnya. Misalnya Selasa, setelah Selasa kan Rabu. Tidak ada break nih di sini, tidak ada break. Berarti nanti program akan menampilkan Selasa dan Rabu. Hari ini adalah hari kedua dalam minggu, hari ini adalah hari pertengahan minggu. Jadi program akan menampilkan dua konsolok gitu. Misalnya di sini juga nggak ada break di default ya, maka nanti program akan menampilkan tiga konsolok, tiga pilihan langsung. Selasa ditampilkan, Rabu ditampilkan, default juga ditampilkan gitu. Itu pentingnya break ya. Kita baca lagi. Jadi break digunakan. Nah, di sini eksekusi akan terus berlanjut ke case berikutnya tanpa menghiraukan apa kondisinya cocok atau tidak. Jadi tidak peduli program itu tidak peduli apakah kondisinya cocok atau tidak. Ini bisa mengakibatkan beberapa blok kode case dieksekusi jika tidak ada break di antara mereka. Jadi nanti si program malah jadi tidak mengeksekusi apa yang sesuai kita sudah masukkan di dalam program tersebut gitu. Nah, kita udah mengerti kan gunanya break. Jadi kita masuk ke perbedaannya sekarang, if, else, dan switch case. Kenapa dia tuh sama kegunaannya, tapi ada beberapa perbedaannya. If, else, dan switch case adalah pernyataan itu sama. If, else, dan switch case itu adalah untuk apa? Pernyataan kontrol aliran dalam JavaScript yang digunakan untuk membuat keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Jadi if, else, dan switch case itu sama gunanya untuk membuat keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Namun terdapat beberapa perbedaan antara keduanya. Pertama, ekspresi. If, else memeriksa kesetaraan serta ekspresi logis. Sedangkan switch case memeriksa kesetaraan dengan nilai. Biasanya kalau switch case itu pakai nilai 90, 80, 70, 60 gitu. Tapi kalau ini mah beda ya. Nah, ini sebenarnya juga bisa dibilang nilai soalnya berurutan gitu. Nah, tapi lebih ke switch case itu lebih ke nilai. Memeriksa kesetaraan dengan nilai yang diberikan dalam setiap case.
Kalau ini kan tadi kalau misalnya if else kan sebenarnya ini juga nilai juga nih A B C. Dicontohkan di sini nilai semua, kesetaraan nilai semua. Terus kita lanjut tipe data. Switch case hanya dapat digunakan dengan tipe data primitif, misalnya string dan integer. Sedangkan if else dapat digunakan semua tipe data. Maksudnya apa? Switch case ini hanya bisa menampilkan tipe data string dan integer. Sedangkan if else itu lebih kompleks, bisa menampilkan semua tipe data. Jadi kalau mau if else, mau gunain string, integer dan lain-lainnya itu if else bisa. Tetapi kalau switch case tidak bisa menggunakan tipe data selain string dan integer. Jadi lebih kompleks ke if else gitu. Tetapi if else itu lebih susah dibacanya, sedangkan switch case itu lebih mudah dibacanya. Nah, kita ada struktur switch case biasanya lebih ringkas. Nah, gitu maksud saya tadi ya. Switch case itu lebih ringkas daripada banyak if else bersarang. Nah, if else itu kan banyak bersarangnya sebagai contoh tadi loh. Nah, if else itu banyak loh bersarangnya, else if else banyak bersarangnya. Sedangkan switch case itu lebih enak dilihat, tinggal kasih break case. Nah, lebih mudah juga gitu. Dan oleh karena itu lebih mudah dibaca. Jadi kebanyakan orang tuh memakai switch case memakai switch case ya. Tapi kalau misalnya orang lagi butuh ya if else, karena switch case kan terbatas cuma string dan integer ya gitu. Jadi ya setara lah mereka berdua ini. Tergantung kita butuhnya apa gitu. Kalau kita butuhnya cuma string dan integer ya kita lebih enak pakai switch case daripada pakai if else, susah dibaca gitu. Nah, kinerja dalam banyak kasus kinerja antara switch case dan if else serupa. Nah, sama kan kinerja. Namun jika ekspresi yang dievaluasi mahal untuk dihitung menggunakan switch case mungkin lebih cepat karena ekspresi hanya dievaluasi sekali gitu. Jadi switch case itu lebih banyak digunakan karena lebih cepat karena ekspresinya hanya dievaluasi sekali. Nah, sekarang kita masuk ke Visual Studio Code, maka saya akan berikan contohnya. Nah, di sini saya sudah membuat dua switch case dan if else. Ini semuanya sama, maksudnya grade A, grade B, grade C, grade E ini sama semua, sama dalamannya sama, cuma beda cuma if else dan switch case. Nah, jadi kalau kita mau buat switch case, pertama kita buat label dulu, label supaya nanti ada labelnya, bisa tipe teks, ID, nilai. Terus kita buat buttonnya, on click. Nah, terus kita buat ID outputnya. Ini kita habis itu setelah buat, nah, baru kita buat scriptnya. Kita buat dari function. Nah, kita buat function check value var nilai sama dengan dokumen get element by ID, karena kita kan pakai ID nilai, get element by ID lagi, resultnya kita menjadi output. Ini jangan lupa dikasih value, kalau ini tidak usah. Nah, ini kita masuk ke pembahasan switchnya. Switch case. Nah, kita ke ini dulu aja ya. If else. Nah, if itu buat mengawali. If itu mengawali dan else itu mengakhiri, dan else if itu sama dengan menambahkan atau di tengah-tengah seperti yang tadi saya jelaskan ya. Nah, kalian bisa ikuti. Nah, nilai lebih atau sama dengan dari 90, misalnya lebih dari 90 atau sama dengan 90, bahkan nanti result inner text-nya adalah grade A. Maksudnya nanti bisa pakai console log juga ya, tapi kalau ini kan kita pakai result. Nah, kalau result inner text-nya adalah grade A, jadi akan menampilkan grade A kalau kita nulis nanti di kolomnya 90. Nah, else if. Nih, else if kan tadi kalau kita mau banyak lebih dari 2, pakai else if ya. Kalau lebih dari 80 akan menampilkan grade B. Kalau lebih dari 70 akan menampilkan grade C. Kalau lebih dari 60 atau sama dengan 60, grade D. Nah, kalau di bawah 60 atau min 1, min 2 akan menampilkan grade E. Coba dulu ya. Kita buka open with live server. Tunggu sebentar. Oke. Ini sudah berjalan.
Bentar ya. Emang agak sering nge-lag. Oke, kita masuk. Nah, kita misalnya tadi kan 90, kita tulis 90. Kita cek. Nah, grade A sesuai tadi apa yang ada di codingan kita. Nah, 90 grade A. Gimana kalau 1000? Kan saya udah bilang lebih dari 90 atau sama dengan 90 berarti grade A. Berarti kalau 1000 lebih dari 90 berarti akan menampilkan grade A juga, sama aja. Nah, grade A 1000 kita cek. Nah, itu tetap grade A. Gimana kalau 89? 89 berarti grade B. Karena apa? Karena ini udah ada nilainya. Kalau lebih dari 80 atau sama dengan 80 itu grade B. Nah, kan lebih dari 80 berarti 1000 juga dong, bukan? Karena udah ada yang penghalangnya. Penghalang itu 90, berarti lebih dari 80 sampai 90, maksudnya sampai nilai 90 gitu. Jadi lebih atau sama dengan 80, lebihnya itu maksudnya sampai 89 aja. Gitu, bukan sampai 90, sampai 89 aja. Gitu. Nah, sama dengan seterusnya. Nah, gimana nih kalau kita di bawah 60 misalnya 59? Cek lagi. Maka grade-nya adalah itu. Gimana kalau min 60 aja, kalau 60 baru kena grade D. Nah, karena apa? Karena nih lebih atau sama dengan 60 itu nilainya atau result inner text-nya adalah grade D gitu. Coba kalau min gimana min? Min 1. Ya berarti akan menghasilkan grade E karena udah jauh banget tuh dari 60 gitu. Terus tadi saya ke if else ya. Nah, itu sama aja maksudnya ya. Nah, terus perbedaannya tuh cuma ini aja. Switch itu harus pakai true karena saya nggak beri nilai di sini. Nah, pakai true. Kalau pakai false nanti nggak berjalan ininya. Pakai false kita nanti tidak bisa berjalan. Bentar. Kita hapus saja yang tadi. Misalnya pakai false kita nulis 90. Nah, scriptnya malah tidak berjalan, malah error. Malah kita menampilkan grade E semuanya gitu. Karena false itu sama dengan default lah. Jadi kita menampilkan grade E mau 90, mau 1.000.000, mau berapa pasti akan grade E. Gimana kalau kita masukin nilai sesuai misalnya nih nilai output nilai. Nah, nilai ya. Masukin nilai. Kita kesini lagi, kita refresh. Misalnya 90 ya. Nah, grade E karena itu false juga hitungannya, jadi harus pakai true gitu. Karena nilai itu kemana? Nggak ada di sini, nilai itu nggak ada, jadi harus pakai true. Kalau pakai true baru bisa benar. True. Nah, kita cek aja pakai true ya. Refresh 90 misalnya. Nah, grade A sesuai. Perbedaannya apa? Switch case sama else if. Nah, kalau switch saya bilang ini atasnya kasih aja atasnya switch, habis itu kasih cache break. Kalau udah selesai kasih default gitu. Jadi cache break ini adalah dalemannya. Itu daleman programnya. Kalau misalnya if else depannya tuh pakai if, dari if aja udah dikasih nilai. Kalau tadi kan switch cuma dikasih true doang. Switch itu dikasih true doang. Nilai-nilainya itu ada di cache. Kalau misalnya if, awalnya itu harus diawali dengan nilai if. Nah, baru di tengah-tengahnya baru else if gitu. Kalau misalnya switch cache kan else if ini bagaikan cache-nya gitu. Nah, else ini bagaikan default-nya. Gitu. Perbedaannya di if-nya aja sih sebenarnya. If-nya itu harus diberi nilai, sedangkan switch-nya nggak diberi nilai, tapi di dalam else if-nya atau di dalam case-nya si switch case ini baru diberi nilai gitu. Paham kan? Agak sedikit rumit tapi insya Allah paham lah
gitu. Nah misalnya gimana nih kalau misalnya aduh maaf, kalau misalnya breaknya dihapus nih, breaknya kita hapus jadi hmm, di 70 misalnya breaknya kita hapus ya, kita nggak pakai break. Tadi saya dijelaskan gimana sih kalau nggak pakai break ya. Oke, kita hmm, kita open web server, kita tulis misalnya 80 der. Nah maka grade-nya dia akan melakukan grade C, grade setelahnya. Jadi grade gimana sih, nah grade B nya jadi nggak dibaca. Coba soal 89 deh, stop aja 89, refresh dulu ya. 89 grade C. Karena apa? Karena tidak ada penghalang. Jadi si grade B nya ini nggak kebaca ya, nggak kebaca. Ada yang tadi kalau pakai konsolok dia menampilkan grade B dan grade C, tapi kalau di sini grade C doang. Gitu. Jadi grade B nya nggak kebaca padahal 80 itu harusnya grade B karena tidak ada break. Coba kita coba 70. 70. Terus grade C kalau 69 berapa? Baru kalau 69 masuknya grade D. Baru kalau di bawah 5, di bawah 60, 59 masuknya grade E gitu. Paham ya? Jadi harus ada break supaya jadi penghalang. Gitu. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga dapat dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.